sore hari ini. Boleh di absen? Ya, ada yang dari Garut, Jawa Barat, Garut. Dari mana lagi? Oh, hadir, alhamdulillah. Zona merah. Aduh, sorry juga. Wah, dari jauh nih, Madano. Ya, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ngabuburit milenial kita yang ketiga setelah kemarin hari Senin dan Selasa. Hari ini adalah hari Rabu. Saya diamanahi untuk jadi moderator pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Fauzi dari Literasi Rasa, mewakili Literasi Rasa. Asli Purwakarta, hari ini juga join di Purwakarta, Jawa Barat. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan suara karena saya jadi mungkin agak sedikit bising. Nah, sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu kenalan dengan para pemantik pada sore kali hari ini. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, siapa Kak? Halo Kang Ilham. Kang Putra bisa nyalakan videonya, Kang? ya, saya terdengar oleh teman-teman. Terdengar Kang Ilham. Oke. Kang Putra sehat, Kang Putra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mantap, ini wajah gantengnya nih. Kang Putra, perwakilan dari mana Kang Putra? Saya perwakilan dari komunitas Tanya Sejarah, Kang. Komunitas Tanya Sejarah. Jadi teman-teman, ini ada salah satu pemantik kita, Kang Putra dari komunitas Tanya Sejarah. Ya. Kang Putra asli dari mana, Kang? Saya asli dari Subang. Subang. Tetanggaan dengan Purwakarta ya, Kang ya? Sekarang kuliah di mana, Kang? Saya kuliah di UIN Bandung. UIN Bandung. Ya, Kang Putra masih kuliah berarti sekarang? Sudah lulus? Insya Allah tahun ini, insya Allah. Masih? Masih. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Sip. Selain Kang Putra, ada juga kemudian Kang Ridwan. Kita kenalan dulu dengan Kang Ridwan Ilyas. Hadir, Kang, hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Ridwan Ilyas yang belum
pernah ketemu. Ya, kita hari ini ketemu via udara. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak kemudian eh, apa menyurutkan semangat tolabul ilmi kita, walaupun kemudian ngajol ya, ngaji ojol, ngaji online. Ya, hari ini sudah ada 26 sampai pukul 4 sore hari ini sudah ada 27 yang join dengan kita. Sambil kita menunggu, kita tanya-tanya dulu Kang Ridwan, ini sekarang usia berapa Kang Ridwan? Waduh, kepala saya 3 kalau saya 3. Boleh diulang Kang, agak kurang kedengar. Kang. Saya alhamdulillah kepala 3 Kang. Kepala 3. 30 lah. Belum, kalau standar hitungan Masehi masih 30 Kang. 30. Tapi kalau pakai kamera Oppo jadi 21 ya Kang ya? Iya betul. Betul. Kalau Vivo jadi 17 Kang. Vivo itu 17. Ya alhamdulillah masih muda, alhamdulillah ya. Ya gimana kamera ya Kang ya? Gimana versinya? Kalau KTP mungkin sudah kepala 3. Betul. Ya. Kang Ridwan ini asli mana Kang Ridwan Ilyas? Saya aslinya Sumedang, tapi sudah lama hidup di Cimahi, tapi KTP masih Sumedang. Saya pikir Kang Putra itu Sumedang karena foto di posternya di Masjid Agung Sumedang. Oh iya. Habis jalan-jalan kan? Mungkin sedang ngincer orang Sumedang, Kang Ridwan. Nah, boleh. Saya bisa provide. Mangga jalur saya, mangga CV-nya disiapkan. Masyaallah. Kalau Kang Ridwan perwakilan dari komunitas apa Kang Ridwan? Saya dari DNA Muslim, Kang. DNA Muslim, home base-nya di Bandung. Home base-nya di Bandung. Kalau aktivitas DNA Muslim sendiri apa Kang Ridwan? Ya, aktivitas kita yang rutin sebelum lockdown ini kajian ilmiah, Kang. Karena kita fokus di sains dan teknologi, jadi kajian ilmiah yang erat kaitannya dengan Islam. Lalu biasanya ada kajian Sakofah Islam, ya jadi kajian umum biasa lah. Jadi 2 kajian itu. Setelah itu biasanya kita mengeluarkan produk-produk tulisan yang terkait dengan hasil kajian tadi. Terus kita juga punya sekolah editing video. Alhamdulillah udah 2 pertemuan, ada beberapa kader editor video dakwah. Nah, ya paling seputar itu sih Kang, program-program terkait teknologi. Sejauh ini baru itu Kang, sisanya mungkin mensupport komunitas lain dari sisi IT mungkin Kang. Jadi kita di belakang layar aja, bantu-bantu kalau ada komunitas mau dibantu editing videonya atau seperti jadi kameramen dan lain sebagainya lah ya. Kayak gitu paling. Nah, Kang Ridwan, kalau teman-teman di acara ngabuburit milenial ini pengen tahu lebih jauh DNA Muslim, harus gimana nih? Ada nggak media sosial yang bisa dikunjungi oleh teman-teman supaya lebih tahu aktivitas daripada DNA Muslim? Iya, boleh sih Kang. Kalau mau lebih tahu, kita sebenarnya aktivitasnya banyak di belakang layar sih Kang. Di sosmed kita kalau dilihat itu poster acara semua, nggak ada produk tulisan ataupun apa. Kalau teman-teman senang di bidang, kalau saya bidangnya IT, ada juga yang di bidang kebumian, misalkan studi kebumian. Ada juga yang di bidang infrastruktur, tata kota.
ada juga yang di bisnis. Nanti mungkin kemarin moderator hari pertama Kang Bagus itu mahasiswa bisnis. Jadi kalau mau bicara bisnis sama Kang Bagus gitu biasanya beliau yang ini. Kita juga punya teman-teman di fisika nuklir ada. Teman-teman di kereta kemarin kita kajian itu baru soal nuklir, kereta cepat. Terus oh iya, satu lagi kita juga lagi kolaborasi sama Kebun Quran, lalu kemudian dengan Farmasi Unisba bikin produk hand sanitizer tanpa alkohol, Kang. Itu. Terus apa lagi ya? Ya yang seperti itulah. Kita sebenarnya nggak ada yang kompetensinya sejarah, Kang, di komunitas kami, Kang. Mohon maaf ini. Nanti bicaranya bukan soal sejarah, nggak ada kompetensinya sejarah, jarang lah. Saya juga ya mungkin nanti ngulasnya nggak banyak soal sejarah, Kang, karena saya orangnya lebih ke mungkin ke logika, bukan ke hafalan, Kang. Jadi gitu. Teman-teman juga nggak ada sih yang lain yang senang di bidang sejarah gitu. Kecuali kita memang punya pembina itu ahli di sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, tapi pembina kami kadang-kadang ngisi kajian sirah gitu. Sisanya anak-anaknya nggak ada. Ya gitulah. Mungkin kalau teman-teman tanya sejarah atau literasi dan dakwah ya itu ininya lah. Sejarah. Mungkin gitu kan. Oke, satu lagi pertanyaan buat Kang Putra sebelum kita mulai langsung. Barangkali Kang Putra mau mengenalkan komunitasnya, tanya sejarah. Nah, barangkali buat teman-teman yang mau lebih tahu banyak tentang tanya sejarah itu apa, boleh mungkin Kang Putra menyampaikan terlebih dahulu apa itu tanya sejarah dan media sosial apa yang bisa dikunjungi untuk kemudian mengetahui apa sih aktivitas tanya sejarah yang barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik. Ya mungkin setelah kemudian lihat-lihat media sosialnya tanya sejarah bisa ikut join dengan tanya sejarah. Mangga Kang Putra. Meski namanya tanya sejarah, kami memfokuskan pada sejarah Nabi Muhammad SAW gitu. Sebenarnya nama aslinya Tadabur Siroh, tapi biar lebih umum, maka namanya adalah tanya sejarah. Alasannya jelas karena siroh itu teladan kita. Kadang saya suka iri sama orang-orang yang ngefans sama artis atau aktor Korea atau K-pop gitulah. Mereka ketika ngefans sama seseorang sampai tahu nomor sepatunya, warna kesukaannya, kemudian sampai tahu hal ihwal seputar idolanya gitu. Nah, kenapa kita sebagai umat Islam yang semestinya mengidolakan Nabi Muhammad SAW belum sampai sedetail itu gitu. Nah, untuk itu kami dari Tanya Sejarah merasa perlu berkegiatan kajian-kajian dalam bidang siroh. Untuk aktivitasnya sendiri, kami masih lingkup di lingkungan UIN Bandung, daerah Cibiru, dan Soekarno-Hatta. Tapi tidak melulu anak sejarah, karena ternyata ketika kita memberikan informasi bahwa ada kajian tentang siroh, ternyata yang mencintai Nabi atau siroh Nabi gitu, ternyata bukan cuma anak sejarah, tapi banyak juga anak-anak atau mungkin kalangan yang basically bukan hanya sekedar siroh. Gitu mungkin Kang. Kalau teman-teman mau lebih tahu tentang komunitas ini, bisa menghubungi, bisa di follow di Instagram lebih mudah gitu ya. Tanya.sejarah @tanya.sejarah. Nah, kami sebenarnya masih baru, jadi belum begitu aktif di media sosial, masih di kajian-kajian tatap muka biasa gitu. Tulisan-tulisan pun belum begitu dipublikasi, tapi sepertinya hari ini gitu ya, dengan adanya lockdown, jadi mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita bahwa pentingnya media sosial sebagai media menyampaikan kebaikan-kebaikan.
Itu Kang Ilham. Yap. Terima kasih Kang Putra. Jadi buat teman-teman semua yang mau tahu lebih banyak tentang Tanya Sejarah, bisa lihat di Instagramnya @tanya.sejarah ya. Oke, tanpa kita panjang lebar lagi, karena sudah ada dua pemateri yang hadir di tengah-tengah kita, mari kita mulai kegiatan pada sore kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, ya, kita akan mulai dengan paparan pertama dari Kang Putra untuk sore hari ini. Apa nih yang akan disampaikan oleh Kang Putra terkait dengan materi pada sore hari ini? Kepada Kang Putra dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya punya pantun nih, guys. Pantun Bandung mungkin ya. Kedago melet piit digoreng di Ciburial. Dulu jeung ngabuburit di dia sarang milenial. Garing ya. Ya, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan kita semua dengan segala yang berbeda dengan tahun biasanya, tapi dengan keyakinan dan optimisme, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadikan kita lebih baik pasca Ramadan. Bicara tentang temanya menarik ya. Peran Islam dalam perkembangan sains, perspektif sejarah dan peradaban. Kenapa sains itu jadi begitu menarik di kalangan hampir semua kalangan sebenarnya, apalagi kalangan akademis gitu, karena hampir kita meyakini bahwa salah satu tolak ukur maju tidaknya suatu peradaban, masyarakat atau bangsa itu sangat ditentukan juga oleh maju atau tidaknya sains dan teknologi gitu. Ya. Lantas bagaimana hubungan Islam dengan sains? Oke. Sebelumnya saya ingin bawa teman-teman untuk menyamakan persepsi dulu tentang sains gitu ya. Karena biar sama dulu ya. Jadi dalam dunia akademis itu ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin pengetahuan itu adalah knowledge, sementara ilmu pengetahuan itu adalah science. Saya coba ilustrasikan dengan singkat gitu ya. Di Bandung ada namanya Tangkuban Perahu. Folklore yang berkembang bahwa Tangkuban Perahu itu adalah khas perahu yang ditendang oleh sang kuryang karena gagal memenuhi keinginan Dayang Sumbi gitu. Sebagai sebuah informasi, folklore itu benar secara pengetahuan. Nah, folklore itu benar adanya. Nah, itu adalah pengetahuan. Tapi bagaimana kalau kita melihat folklore itu, informasi itu dalam kacamata sains, misalkan ya. Oke, kita sains. Kalau sains, mungkin kira-kira gini lihat ini. Mungkinkah seorang sang kuryang manusia membuat kapal sebesar gunung itu, kemudian dia ditendang kemudian kebalik, dan kapal yang kita pahami dari kayu itu menjadi gunung aktif, ada laharnya gitu. Nah, mungkinkah dalam metode sains itu kebenarannya, atau sang kuryang sendiri adalah seorang anak dari ayah seekor anjing misalkan, tumang. Nah, dalam pandangan sains tentu ini bertentangan. Nah, jadi apa yang membedakan knowledge dengan science adalah bahwa ilmu pengetahuan itu, sains itu memiliki standar suatu hal itu benar atau salah. Nah, itu. Dan hari ini ya, beres ya perbedaan sains dengan knowledge gitu ya.
Hari ini kita memandang peradaban Barat sebagai peradaban yang maju. Dan salah satu penyokongnya adalah perkembangan sains dan teknologinya. Tapi tahukah teman-teman bahwa apa yang dialami oleh peradaban Barat hari ini adalah hasil perjuangan mereka beberapa abad yang lalu, dan itu berdarah-darah untuk menutup lembar abad kegelapan, abad pertengahan gitu mereka. Berdarah-darah tanda kutip ya. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah Renaissance. Ya, Renaissance. Oke, Renaissance. Perkembangan peradaban Barat hari ini sejatinya tidak bisa dilepaskan dengan peran umat Islam pada masa abad pertengahan. Renaissance sendiri, beberapa sejarawan berbeda pendapat tentang kapannya, tapi saya coba ambil salah satu tokohnya bernama Arnold Toynbee, sejarawan asal Inggris, meskipun beberapa pendapatnya tentang Islam perlu kita koreksi juga. Dia mengungkapkan bahwa awal Renaissance itu diawali pada abad ke-13 atau 1275. Dan di kota di provinsi utara dan tengah Italia. Pertanyaannya adalah, kenapa Arnold Toynbee mengambil tahun 1275? Ternyata di tahun 1271-nya pasukan salib mengumumkan bahwa kemenangannya, bahwa seolah-olah dia sudah pasti menang dan jauh daripada ancaman pasukan Muslim. Meskipun pada 1291 diambil alih lagi oleh pasukan Muslim. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah, kenapa di Italia Renaissance itu diangkat oleh sejarawan-sejarawan Barat, Italia dan Perancis. Italia kita tahu bahwa siapa pencetus perang salib itu adalah Paus Urbanus II. Tahunnya adalah tahun 1096, sekitar segitu, 1096-95. Itu letaknya adalah di Roma, Italia. Nah, jadi sebagai pusat cikal bakal perang salib yang diumumkan oleh Paus Urbanus II, tidak mengherankan jika Italia menjadi pusat, bukan pusat ya, awal dari pemicu terjadinya Renaissance di Barat. Nah, jadi ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kedatangan pasukan Eropa, pasukan Barat ke dunia Islam, ke timur, itu sejatinya adalah media. Meskipun perang, tapi ternyata perang itu menjadi media mereka untuk mengetahui apa itu ilmu pengetahuan, apa itu peradaban yang maju itu seperti apa. Karena kita ketahui sebelum perang salib, keadaan di Eropa sebagaimana yang ditulis oleh Montgomery Watt, ya, teman-teman bisa cari itu tentang Yerusalem. Di Eropa sendiri terjadi banyak kekacauan, krisis ekonomi, ya, krisis politik, hukum, lingkungan, ya. Nah, bahkan dari sanalah ketika ada Paus Urbanus II menyampaikan tentang himbauan untuk perang salib, mereka berbondong-bondong. Karena selain memang punya motivasi spiritual, sebagaimana yang disampaikan oleh Paus Urbanus II, tapi mereka juga memiliki motivasi yang sifatnya ekonomi gitu ya. Bahkan napi-napi dilepaskan, dibebaskan gitu. Bahkan Montgomery Watt itu sempat mencatat ketika pasukan salib dari Eropa itu datang ke timur, mereka itu sempat memporak-porandakan perkampungan yang itu juga Kristen, tapi hanya karena dia bukan dari Barat, bukan dari Eropa,
dia merasa itu bukan bagian daripada mereka gitu, meskipun dia sama-sama Kristen. Nah, itu dicatat oleh Montgomery Watt dan menjadikan alasan bahwa perang salib itu sejatinya bukan perang agama, tetapi perang kebanggaan Barat gitu. Nah, yang ingin saya gariskan adalah bahwa dari perang salib itulah kemudian Barat menjadi tercerahkan, menjadi termotivasi, bahkan beberapa manuskrip-manuskrip kita itu dibawa oleh pasukan-pasukan mereka gitu ke tentu Roma sebagai pusat peradaban ketika itu. Tidak heran jika buku atau semacam informasi teknologi itu berada di Roma, dan di waktu yang sama Roma atau Italia gitu ya disebut-sebut sebagai awal cikal bakal Renaissance. Nah itu. Terus kemudian kok bisa Islam itu menjadi inspirasi peradaban Barat? Nah, sebenarnya bagaimana sih relasi sains dengan Islam itu sendiri gitu, sehingga hari ini kita mengenal peradaban Islam, sementara Barat Eropa itu tidak dikenal sebagai peradaban Kristen, tapi sebagai peradaban Barat. Nah, ini yang membedakan bahwa peradaban itu punya identitas. Nah, kali ini akan mengangkat bagaimana relasi Islam dengan sains. Relasi Islam dengan sains sejatinya sejak awal sejatinya sangat jelas sekali relasinya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, sebelum mendapatkan wahyu dia berujlah, bertahanuts, memikirkan sesuatu hal tentang umat manusia, bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia alami, bahwa itu tidak normal. Banyak ketidakadilan dan berbagai macam keburukan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Dari mulai persoalan politik, persoalan hukum, kesenjangan ekonomi, moral. Nah, yang menarik dari situ, wahyu pertama yang diturunkan Nabi Muhammad ini turunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan ayat tentang politik, bukan ayat tentang hukum, meski ketika itu adalah persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat Madinah. Bukan juga tentang ayat-ayat yang lain, tetapi wahyu pertama yang disampaikan, yang diberikan Jibril pada Nabi Muhammad SAW itu adalah tentang bacalah, Iqra. Nah, bacalah, Iqra. Ulama tafsir Indonesia, misalkan Ustadz Bahtiar Nasir pernah mengilustrasikan bahwa Al-Quran itu adalah alam semesta yang dibukukan. Nah, sementara alam semesta ini adalah Al-Quran yang berupa visual atau 3D, dimensi gitu. Nah, dengan memahami konsep ini, kita begitu paham ketika Al-Quran mewahyukan Iqra, bacalah, itu adalah perintah Tuhan untuk agar manusia memahami suatu hal tentang alam semesta ini, tentang Al-Quran ini. Nah, di sana, di antara apa istilahnya, pijakan dasar yang menjadikan kenapa kok di awal-awal peradaban atau mungkin umat Islam abad pertengahan begitu semangatnya menuntut ilmu. Di lain sisi juga ada hadis Nabi SAW yang menyampaikan bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi setiap mukmin, laki-laki dan perempuan tentunya. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa kalau kita tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak membaca, artinya kita melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya kita berdosa. Nah, ini bagi umat Islam harusnya menjadi cambuk untuk semangat menuntut
ilmu. Nah, begitu teman-teman kira-kira. Kemudian dari apa namanya? Dari saya ambil contoh kasus misalkan ya, ilmu pengetahuan, air misalkan. Air itu benda cair yang memiliki karakter mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Apa sebabnya? Dia terikat dengan gravitasi. Dari situ saja kita bisa memanfaatkan air dari ilmu pengetahuan seperti itu saja. Kita bisa memanfaatkan air untuk irigasi. Ya. Kemudian untuk bendungan. Nah, dan itu digunakan kalau di kasus Indonesia digunakan oleh Wali Songo saat ini Maulana Malik Ibrahim sebagai ahli pertanian. Itu ilmu pengetahuan. Lainnya ada benda cair lainnya. Ternyata benda cair bukan cuma air ya, ada minyak, ada susu, ada premium, ada pertalite, ada pertamax. Semua sama-sama benda cair, sama-sama mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Tapi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Dari sana pun fungsi dan manfaatnya pun berbeda bagi pemanfaatan manusia. Nah ini ilmu pengetahuan yang sederhana sebenarnya, tapi sangat kalau kita tafakuri mungkin seharusnya kita lebih sering-sering lagi untuk menyampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu ya, bahwa tidak sia-sia bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya agar segala sesuatunya tidak sia-sia? Adalah berilmu. Nah, begitu kira-kira tentang apa? Tentang pentingnya menuntut ilmu, teman-teman ya. Kemudian apa yang pertama kali oleh Islam ketika Islam itu memahami ilmu pengetahuan di zaman Nabi Muhammad SAW, misalkan di zaman Nabi ada banyak tahayul, ya, misalkan sialnya memiliki anak perempuan. Nah, kalau kita tahu ilmu pengetahuan dengan adil, tentu kita tidak akan berperilaku sebagaimana orang-orang jahiliyah, karena orang jahiliyah memandang perempuan itu sebagai aib. Nah, Islam dengan ilmu pengetahuannya dan nilai-nilainya menghilangkan itu. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW pun apa yang dihilangkan adalah berhala. Ya, kita tahu bagaimana orang-orang kafir Quraisy begitu mendewakan berhala, mensucikan berhala. Tapi di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama Islam memperlakukan Ka'bah itu sedikit berbeda sebagaimana orang-orang kafir Quraisy memperlakukan berhala. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa hancurnya Ka'bah itu jauh lebih ringan di hadapan Allah daripada hilangnya jiwa seorang mukmin tanpa haknya. Wah, ini kan menarik. Yang hari ini Ka'bah kita muliakan juga menjadi bagian daripada syariat, tapi ternyata di balik itu semua ada yang lebih utama, yaitu adalah sisi kemanusiaan. Kemudian di zaman Nabi juga ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, jenis pernikahan ini sempat diriwayatkan oleh istri Nabi, Sayyidah Aisyah, bahwa dari masa jahiliyah perempuan-perempuan itu dinikahi dengan cara yang beragam, ya. Mungkin ada 4, kok seingat saya itu ada 4. Yang pertama bisa dengan
diperintahkan untuk seorang suami bisa memerintahkan istrinya untuk pergi ke laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan yang baik dari laki-laki lain. Itu. Kemudian yang kedua, kebiasaan menikah zaman jahiliyah adalah apa istilahnya? Bisa digaul, mohon maaf teman-teman ya, bisa digauli dengan beramai-ramai. Kemudian ketika si perempuan ini melahirkan, si perempuan mendatangi dukun-dukun, dan dukun-dukun itu memberikan isyarat bahwa ayah biologis si anak ini adalah si fulan, dan si perempuan berhak meminta pertanggungjawaban. Nah, itu diantara kebodohan-kebodohan jahiliyah tanpa ilmu pengetahuan. Tapi ketika Islam datang, Islam menghapus praktek-praktek itu semua, ya, menghapus praktek-praktek itu semua dan memperkuat lembaga institusi pernikahan itu. Mungkin kalau isi sainsnya adalah hari ini kalau pergaulan bebas tentu sangat rawan dengan namanya AIDS atau HIV gitu. Tapi Nabi ketika menyampaikan wahyu larangan berzina, tentu bukan karena HIV atau virus dan segala macam, tapi semata-mata hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ilmu pengetahuan sains juga, pertimbangan sains nih ya. Di masa jahiliyah, arak itu seperti minuman biasa pada umumnya. Hari ini kita ngomongin minum di bulan puasa agak rawan ya. Yang penting saya nggak ngomongin sirup lah. Ngomong khamar di zaman jahiliyah itu seperti air putih biasa di beberapa sejarah itu. Nah, tapi Nabi justru mengharamkan karena banyak keburukan, tidak disampaikan keburukannya apa. Tapi kemudian hari ini kita menemukan banyak sekali penyakit-penyakit yang lahir gara-gara khamar, dan bagaimana agar sembuh, termasuk jangan minum alkohol dan segala macam. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa sains atau Al-Quran atau perintah Nabi itu sangat berkorelasi kuat dengan yang namanya sains. Oke. Mungkin itu Kang Ilham, ada pertanyaan? Atau kemana nih Kang Ilham? Halo? Nah. Kang Putra dilanjut dulu Kang, masih ada sekitar 7 menit mungkin Kang. 7 menit lagi ya. Kang Ilham tadi ada trouble teknis sedikit. Oke. Tapi kemudian di tengah-tengah umat Islam hari ini, kita dihadapkan dengan beberapa pertanyaan tentang sains. Yang populer adalah sains itu bebas nilai. Menarik ya? Benarkah gitu? Beberapa gerakan-gerakan tentang Islamisasi sains di Indonesia sendiri, misalkan yang diinisiasi atau yang cukup aktif digerakkan oleh INSIS ya, ulama-ulama di INSIS seperti Fahmi Zarkasi, Adian Husaini, kemudian Samsudin Arif, itu menggerakkan yang namanya Islamisasi sains. Nah, ini agak menarik. Jadi yang selama ini kemarin sempat kita kenal bahwa sains itu adalah bebas nilai, tapi bagi kalangan INSIS itu bahwa sains itu tidak bebas nilai. Apa alasannya? Jika ilmu pengetahuan itu bebas nilai, misalkan misalkan ilmu waris. Apakah ilmu waris itu ilmu pengetahuan? Nah, ilmu waris itu ilmu pengetahuan.
jika ilmu waris itu adalah pengetahuan, kenapa Barat tidak mengadopsinya sebagai sebuah kebenaran, misalkan itu. Kemudian tentang ekonomi, misalkan kapitalis, ya. Bagaimana bisa jika dalam Islam itu ada ekonomi Islam, ya, maukah Amerika menerapkan ekonomi Islam? Karena jika memang ilmu ekonomi itu adalah bebas nilai. Nah, ini pandangan-pandangan yang menurut kalangan menjadi PR umat Islam untuk berhati-hati tentang sains. Adapun yang bebas nilai itu mungkin dalam ialah teknologi. Nah, jadi misalkan ada ilmu ekonomi, ada sistem ekonomi. Nah, kalau ilmu ekonomi yang dimaksud adalah alat produksi, teknologi dan segala macam, nah itu bebas nilai. Tapi terkait dengan ilmu ekonomi, itu tentang apa? Pasar bebas, ya, kemudian tentang kapitalisme menghalalkan riba, apakah kemudian itu sebagai bentuk kebenaran sains? Nah, mungkin itu sih. Tapi memang pada umumnya di ilmunya kita memahami sains itu lebih ke natural science, ya. Padahal secara definisi natural science itu maksudnya ilmu alam, ya, biologi, geografi, ilmu bumi dan segala macamnya. Padahal secara definisi sains itu umum. Termasuk juga ada namanya social science. Nah, termasuk ada, makanya kalau sains itu memiliki bebas nilai, social science itu termasuk dalamnya adalah ilmu-ilmu tentang sosiologi, ilmu-ilmu tentang ekonomi, ilmu-ilmu tentang psikologi gitu. Nah, itu pun perlu dikaji ulang oleh sarjana-sarjana Muslim, ilmuwan Islam. Apakah perlu Islamisasi sains itu? Ya, terima kasih banyak Kang Putra atas banyak penjelasannya pada sore hari ini. Nah, selain dari Kang Putra, ada satu lagi pemantik kita pada sore hari ini adalah Kang Ridwan Ilyas dari DNA Muslim. Ya, kita dengarkan bagaimana pemaparan Kang Ridwan Ilyas terkait dengan materi pada sore hari ini. Kepada Kang Ridwan Ilyas, kami persilakan. Ya. Apa tuh? Kang Ilham, terima kasih atas kesempatannya, dan nuhun juga Kang Putra sudah memberikan pemaparan yang cukup bagus, ya. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir. Pada kesempatan ini saya mungkin mengulangi, ya, mungkin ada yang baru masuk, memperkenalkan, nama saya Ridwan Ilyas, saya dari komunitas DNA Muslim, kami home base-nya di Bandung. Kebanyakan sejauh ini teman-teman dari ITB yang ada di dalamnya, walaupun kami juga sedang mengajak teman-teman di luar itu, gitu ya, yang core kompetensi kami sejauh ini masih di soal sains tadi, ya. Jadi menyambung sekali dengan yang Kang Putra sampaikan. Jadi komunitas kami lebih fokus di sains secara umum sih sebenarnya, yang mungkin nanti penjelasannya berikutnya mungkin, ya. Nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan Islam seperti apa. Nah, mungkin teman-teman lihat nama saya warawiri di grup juga di sini, karena memang saya di acara ngabuburit selama 1 Ramadan ini, 3 minggu ini kurang lebih juga panitia teknis gitu, ya. Hanya kebetulan ditugaskan hari ini untuk berbicara gitu, ya. Sekali mungkin, ya, walau alam nanti Pak Ketua acara dari Student Rihlah yang biasanya ngasih tugas gitu, ya. Nah, supaya menarik, saya sudah siapkan satu buah mungkin demo gitu, ya. Saya sendiri bidang saya di komputer atau informatika. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya mendengar tentang revolusi industri 4.0 gitu, ya. Revolusi industri keempat. Tadi Kang Putra sempat menyinggung revolusi industri pertama gitu, ya. Nah, revolusi industri keempat ini 4 hal, ya.
Nanti saya coba ingat-ingat 4 hal yang menjadi poin pentingnya. Yang pertama itu kecerdasan buatan, yang kedua itu big data, yang ketiga itu mobile computing, yang keempat itu cloud computing. Nah, itu 4 hal yang kami rumuskan waktu itu di kuliah filsafat ilmu di ITB. Jadi dosen saya di ITB secara umum, ya versi dosen saya di filsafat ilmu menyampaikan 4 hal itu sih yang dirumuskan hari ini gitu ya, tren hari ini. Nah, yang pertama tadi kecerdasan buatan, kebetulan itu juga bidang yang saya gandrungi hari ini. Saya akan lakukan sebuah demo, mohon maaf nih nanti kameranya saya matikan. Teman-teman bisa melihat ke kameranya gitu ya. Lebih menarik sebenarnya kalau teman-teman juga boleh menyalakan kameranya kok gitu. Mic-nya mungkin dari sini saya matikan, tapi kameranya bisa teman-teman nyalakan untuk ya kita saling inilah ya. Meskipun ada hijab tapi kita lebih akrab gitu ya. Kecuali yang mungkin ada kendala teknis gitu ya. Nah, di sini saya coba tunjukkan bagaimana salah satu contoh kecerdasan buatan ya. Saya sudah siapkan di sini. Saya matikan dulu kamera saya. Jadi kecerdasan buatan, salah satu pendekatan yang lagi tren hari ini itu adalah pendekatan berbasis machine learning. Ya, machine learning itu apa? Mesin yang kemudian kita ajarin, gitu ya. Percis kita mengajarkan ngajarin anak kecil, gitu ya, ajarin anak kecil. Ini ada satu halaman web contoh bagaimana kita mengajarkan mesin gitu ya. Di sini ada saya mau ngajarin, misalnya kalau kita ngajarin anak kecil kan gini, kita kasih tahu bendanya, kita kasih tahu namanya. Misalkan saya di sini mana ya tadi? Saya sudah siapkan beberapa benda. Oke, misalkan saya mau ngajari buku gitu ya. Sorry, saya kasih tahu anak kecil itu buku. Nah, ini ada gambar saya di sini. Lalu kemudian si mesinnya saya ajarin buku tuh yang ini loh. Ini buku ya. Ini bukunya kecerdasan buatan. Jadi ini proses contoh ngasih atau ngajarin mesin. Ini buku ya, ini buku. Nah, setelah itu kita ajarin yang lain. Yang lain misalkan di sini adalah punya benda apa ya sekitar saya. Nah, ini ada bantal ya. Bantal. Akan ajarin semesin ini bantal, ini ada bantal gitu ya. Jadi nih bantal, setelah bantal mungkin lebih seru nanti ada 3. Di sini saya ajarin mesin saya itu keyboard ya, keyboard. Saya ada keyboard di sini, ini keyboard nih, ini keyboard. Jadi mesinnya diajarin pakai kamera, kan kamera itu seolah-olah mata bagi mesin. Nah, ini proses gimana satu mesin itu menangkap data gitu ya. Satu mesin ini menangkap data, lalu saya suruh mesin ini belajar. Ya, mesin ini sedang belajar, dia sedang melatih dirinya sendiri, diproses di kepalanya. Tentu prosesnya itu tidak sama dengan otak kita ya. Jadi kalau dalam mesin ini cara kerjanya tentu algoritmis dan matematis gitu ya. Cara kerjanya bergantung dengan rumus-rumus matematika. Nah, mesinnya udah belajar. Nah, sekarang kita tes mesinnya. Kita tanya ke mesin ini apa? Nah, lihat di bagian sini. Mesin bisa tahu bahwa ini menurut mesin 100% adalah bantal gitu ya. Tuh kan, kelihatan kan? Dia bilang bantal 100%. Mesin ini apa nih? Ya. Oh, buku. Oke, buku. Nah, tadi kan belajarnya buku yang ini. Nah, sekarang saya punya buku yang lain. Punya buku yang lain, ini bukunya yang ini bahan tasi saya hari ini, saya baca dulu buku ini. Lihat, tadi yang diajarin ini buku yang ini, yang artificial intelligence. Sekarang saya tanya, ini apa nih mesin? Nah, dia masih bisa menjawab ini buku, padahal ini berbeda kan tanya. Yang ini artificial intelligence, yang ini sumbangsih keilmuan Islam pada dunia. Ya, ini buku gitu. Sama juga tadi saya punya bantal yang lain. Ya. Nah, ini bantalnya bentuknya hati, yang tadi bentuknya donat,
tapi si mesin bisa tahu bahwa tetap bantal gitu. Nggak bilang ini buku gitu. Seperti itu. Ya kalau keyboard saya nggak punya contoh yang lain. Ini keyboard yang dibalik dia, nah agak bingung dibalikin dia antara keyboard dengan buku. Mungkin asumsinya karena sama-sama kotak ya gitu. Nah tapi kalau di hadapan depannya dia tahu ini keyboard. 100% dia yakin ini keyboard. Kalau saya perlihatkan handphone, dia nggak pernah belajar handphone kan, tadi nggak pernah diajarin. Maka dia bingung ya, antara buku ataupun bantal. Ini proses salah satu teknik kecerdasan buatan dengan pendekatan mesin learning ya, mesin yang kita ajari. Ya. Menarik untuk teknologi hari ini, kita bisa ngajarin mesin banyak hal ya. Ini saya stop. Halamannya juga saya stop. Nah, itu tadi contoh ya teknologi yang mungkin saya rasa 5 tahun lalu itu agak sulit diwujudkan gitu ya, ngajarin mesin seperti itu ya ribet lah gitu. Kalau sekarang sangat mudah mengimplementasikan, membuat mesin cerdas itu. Problemnya sekarang bukan di programnya. Jadi problemnya sekarang justru ada di datanya. Data menjadi kunci hari ini. Bagaimana kita bisa membangun teknologi. Bahkan kemarin kasus COVID-19 ini, mohon maaf ya, mengungkap kata yang mungkin tidak teman-teman sukai gitu ya. Itu basisnya kan data. Gitu. Jadi data itu katanya emas baru gitu ya. Satu istilah mungkin akan dikenang nih beberapa tahun ke depan bahwa data ini dianggap sebagai emas baru gitu ya. Nah, itu tadi mungkin teknologi hari ini ya sepintas ya, secuil ya. Sebenarnya banyak teman-teman kalau mau nonton di YouTube ada Age of AI, itu yang jadi pembawa acaranya itu Robert Downey Jr. atau yang lebih dikenal dengan Iron Man. Nanti ada sekitar beberapa video tentang perkembangan teknologi hari ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat itu? Tentu karena kita seorang Muslim mesti melihat dari perspektif kacamata Islam, ya. Nah, yang tadi yang teman-teman lihat itu sistem berbasis kecerdasan buatan menggunakan algoritma atau rumus. Ini bahasa sederhananya rumus lah ya. Algoritma itu step by step gitu ya. Rumus itu menggunakan neural network. Ya, secara sejarah nih saya mulai masuk ke sejarah gitu ya. Sejarahnya sendiri sebenarnya yang saya cari itu McCulloch dan Pitt itu tahun 1943 ya. Itu dua orang yang pertama kali mengimplementasikan ide tentang neural network atau jaringan saraf. Jadi idenya itu bagaimana arsitektur jaringan saraf pada otak diimplementasikan pada mesin. Walaupun ini bagi orang psikologi, bagi orang neuroscience sih jadi perdebatan karena kalau di mesin itu sifatnya matematik, kali bagi tambah kurang di itu kita kan nggak ada matematikanya gitu. Nah seperti itu. Jadi itu sekitar tahun 50-an lah ya. Tapi ngetrennya 3 tahun terakhir ini. Jadi penelitian yang ditemukan tahun 50-an hari ini justru yang naik daun gitu ya. Saya sendiri karena pekerjaan saya mengajar ya kalau saya sekarang mengajar anak S1 itu sudah materi saya S2 gitu. Jadi di bidang kita di informatika itu udah sangat cepat gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, mundur ya, kita coba rollback ke belakang. Ternyata neural network itu sendiri, itu proses belajarnya menggunakan, kalau teman-teman matematika pasti tahulah, stochastic gradient descent. Nah, teman-teman yang lain yang sejarah apalagi nggak perlu inilah ya. Yang pasti matematika pembelajaran itu rumusnya ditemukan setelah itu ya, tahun 51-an lagi ya. Jadi materi pembelajaran itu ditemukan tahun 50-an juga gitu ya. Yang hari ini tren tuh ditemukannya tahun 1950. Nah, dalam proses membuat mesin belajar itu di dalamnya ada proses kalkulasi matematis. Ada yang namanya aljabar linier, ada yang namanya turunan, ada yang namanya persamaan linier dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau kita merunut ke belakang lagi sejarahnya, gitu ya, ternyata
gitu ya. Di kalangan kaum muslimin ada orang yang sangat terkenal, ada ulama yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Al-Haytham gitu ya. Beliau itu terkenal di bidang kimia, fisika, bidang optik. Nah, di bidang matematika sendiri yang terkait dengan ilmu yang saya geluti gitu ya, beliau itu orang yang pertama kali menurunkan turunan orde 4 gitu ya. Jadi tadi kecerdasan buatan itu basisnya di dalamnya ada matematika turunan. Nah, ternyata proses penurunan itu ditemukan oleh kaum muslimin gitu ya. Ya. Jadi membuat mesin cerdas itu ada sumbangsih kaum muslimin di sana. Ya, terkhusus yang saya mention di sini adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bil At-Haytham, atau orang barat mengenal dengan Al-Hazen gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Beliau itu lahir di Bashrah tahun 965 gitu ya. Tahun 965. Nah, mundur lagi ke belakang karena kita juga mengaitkan dengan sejarah, ternyata kita akan menemukan satu nama yang sangat fenomenal yang beliau itu merumuskan matematika gitu ya, aljabar secara umum yang dipakai oleh komputer teman-teman nih, yang teman-teman pegang sekarang, yang dengan teman-teman itu nonton saya, dengerin saya gitu ya, ngikutin ngabuburit ini, pakai laptop, pakai handphone, itu di dalamnya ada proses aljabar gitu ya, yang core di dalamnya itu aljabar biner gitu. Kalau saya ngajar itu ada aljabar biner gitu ya. Nah, aljabar biner sendiri dan aljabar secara umum ternyata penemunya mungkin teman-teman sudah sangat hafal, yaitu adalah Muhammad bin Abu Musa Al-Khawarizmi. Beliau adalah orang yang sangat fenomenal yang merumuskan aljabar gitu ya. Bukunya yang sangat terkenal itu adalah Al-Jabar wa Al-Muqabalah gitu ya. Aljabar sendiri artinya adalah bagaimana memindahkan unit negatif dari satu posisi ke posisi yang lain dalam persamaan linier. Ya, aljabar sendiri hubungannya dengan persamaan linier. Sedangkan muqabalah itu yaitu menghapuskan batasan-batasan yang sama di kedua sisinya. Itu postulatnya. Artinya apa? Ketika ada dua persamaan, nilainya akan tetap sama ketika dua sisinya dioperasikan dengan operator yang sama. Gitu ya. Teman-teman mungkin bisa mengingat lagi pelajaran SMP gitu ya, di ilmu matematika gitu ya. Itu bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Dulu guru matematika saya itu menjelaskan dengan postulat-postulat gitu. SMP sudah postulat. Jadi matematika itu diungkapkan dengan kalimat-kalimat. Nah, nanti lalu dimodelkan dalam bentuk angka, pembagian dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu Al-Khawarizmi yang kemudian merumuskan itu semua. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Al-Khawarizmi inilah yang kemudian mendefinisikan bilangan mutlak, ya, bilangan bulat. Lalu beliau pula yang kemudian merumuskan atau mengilhami ide tentang pangkat atau eksponensial. Kalau teman-teman kemarin sempat baca satu tulisan yang sempat viral, di bidang saya mungkin ya viral itu, bagaimana tulisan dari alumni Matematika UI tentang memprediksi kapan COVID-19 di Indonesia ini akan berakhir gitu ya. Nah, salah satu model yang dipakai itu adalah model eksponensial untuk memprediksi sesuatu dari data yang ada. Nah, ide dari eksponensial ini itu dicetuskannya oleh Al-Khawarizmi. Yang beliau itu hidup ini mohon maaf yang share saya ya yang beliau itu hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid, anaknya Harun Ar-Rasyid gitu ya, khalifah yang sangat terkenal di sekitar tahun 813 Masehi gitu ya. Jadi ilmu yang sangat luar biasa gitu ya. Seperti itu. Lalu beliau juga Al-Khawarizmi ini juga yang merumuskan tentang eksponen negatif. Itu yang dipakai di neural network yang tadi saya demokan itu ada fungsi sigmoid, mohon maaf ya kalau bahasanya agak matematis gitu ya. Nah, fungsi sigmoid itu sendiri ada eksponen negatif dan itu sudah dari
dulu dicanangkan oleh Al-Khwarizmi. Oke, sebentar mungkinnya selamat berbuka puasa bagi teman-teman di Indonesia bagian timur. Selamat berbuka dari kami yang masih menunggu waktu berbuka ya. Sebentar lagi selamat berbuka teman-teman. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Oke, lanjut ya. Jadi ada sosok namanya Al-Khwarizmi yang sangat terkenal gitu ya. Beliau seorang matematikawan yang sangat luar biasa yang karyanya sampai hari ini kita nikmati. Produknya bahkan Mark Zuckerberg itu sampai memuji beliau gitu. Tanpa beliau itu Facebook itu nggak ada gitu. Ya benar sih. Maksudnya tanpa karya-karya beliau ya. Ya kita yakin bahwa ilmu beliau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira rollback sejarahnya tentang tadi ya kecerdasan buatan dan detailnya. Ini versi saya tentunya ya, masih bisa didebat oleh teman-teman yang lebih ahli di bidang sejarah ya. Nah, dalam sejarahnya sendiri Al-Khwarizmi ini terkenal dengan menemukan angka 0 gitu ya. Nah, angka 0 jadi angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 gitu ya. Nah, kalau saya baca itu ternyata penemuan angka 0 itu, aljabar itu sendiri, itu punya dua versi, ya. Ada dua versi, gitu ya. Ada versi sejarah yang menyebutkan bahwa angka 0 itu sebenarnya diadopsi oleh Al-Khwarizmi dari India, gitu ya. Jadi, yang menyebutkannya tentu adalah ilmuwan-ilmuwan barat, gitu ya. Seperti misalnya saya catat Sigrid Hunke, gitu ya. Jadi menurut beliau sesungguhnya sistem penulisan angka oleh bangsa India dikenal hingga luar batas India itu pada tahun 622 Masehi. Angka 0 muncul pertama kali dalam tulisan India sekitar tahun 400 Masehi. Bukunya terdapat dalam buku Asindu Hind ya, ditulis oleh seorang astronom namanya Brahmagupta. Ya, beliau itu bukunya itu sekitar tahun 625 Masehi. Ya, itu menurut Sigrid Hunke gitu ya. Lalu kemudian pada tahun 772 ya, Kankah gitu ya, seorang astronom India juga lalu menghadap ke Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur yang berkuasa pada tahun 754 sampai 775 lalu membawa buku yang tadi itu, yang astronomi tadi itu yang ada angka nolnya itu. Lalu kemudian oleh Khalifah itu diberikan kepada Muhammad bin Ibrahim Al-Fajari gitu ya, yang beliau itu dianggap sebagai astronom pertama di kalangan kaum muslimin. Ya, disuruh diterjemahkan dan dipelajari. Nah, menurut sejarawan itu inilah cikal bakal kenapa Al-Khwarizmi bisa kemudian mendesain algoritma aljabar karena belajar angka-angkanya dari India. Itu satu versi. Tapi di versi yang lain ternyata ada yang membantah. Tentu yang membantah pasti dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin sendiri ada Dr. Umal Faruk gitu ya, dalam bukunya Tarikh Al-Ulum Inda Al-Arab. Beliau itu menyatakan bahwa angka-angka itu muncul pertama kali angka 0 itu dalam bentuk titik gitu ya. Kalau kita melihat di Al-Qur'an gitu ya, kalau dalam angka Arab itu titik itu sudah ditulis sejak masa tahun 700-an Masehi ya. Sebelum muncul buku-buku India justru menurut beliau. Buku-buku India itu justru sebelum itu. Dan yang lain juga Dr. Ali Abdullah Ad-Difa dalam bukunya gitu ya. Juga menuliskan tentang bahwa umat Islam adalah bangsa yang menemukan angka 0 dan yang menggunakan untuk pertama kalinya gitu pada tahun 873 Masehi. Sedangkan bangsa India itu baru kurang lebih 6 tahun kemudian, dari catatan sejarahnya begitu. Jadi ada kontroversi tentang angka 0 sendiri gitu ya. Ya, saya nggak mau berpolemik di sana gitu ya. Mungkin kita punya al-wara, al-baro gitu. Kalau al-wara kita, kecenderungan kita mungkin ke pendapat-pendapat kaum muslimin gitu ya. Sedangkan kita tidak ikut soal atau sejarah-sejarah dari perspektif orang-orang barat. Tapi ya itu saya kembalikan mungkin ke teman-teman sejarah yang mungkin nanti jauh lebih bisa menangkap itu semua. Saya pikir kalau di sini ada teman-teman sejarah yang mau riset dengan saya, bekerja sama, misalkan kita sama-sama riset tentang permasalahan ini seperti apa, itu menarik. Kita buat karya tulis bersama, nanti mungkin kan kemarin waktu Pak Hadi itu sampaikan bahwa dalam menulis sejarah itu butuh pengetahuan eksternal. Nah, kalau teman-teman mau menulis sejarah tentang bilangan,
mungkin butuh orang-orang yang berkecimpung di bidang itu ya. Mungkin salah satunya saya lah gitu. Karena saya mungkin buta sejarah gitu ya, bukan orang sejarah. Tapi kalau diajak berkolaborasi itu sangat menarik gitu ya. Misalnya mencatat sejarah kecerdasan buatan, mencatat sejarah bilangan supaya kita punya produk-produk di sana. Itu nanti kita bisa saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Dan semoga karya itu nanti bisa dipakai untuk kaum muslimin lebih jauh. Nah, terakhir mungkinnya poin yang akan saya sampaikan itu mungkin tadi terkait juga yang disampaikan oleh Kang Putra Amiruddin, bagaimana sikap seorang kaum muslimin dalam dunia sains itu sendiri. Saya setuju dengan pendapat bahwa sains itu tidak netral. Tidak netralnya di mana gitu ya? Ukuran ketidaknetralannya itu di mana? Secara hakikat sains itu sendiri ya memang dia netral, bebas nilai. Ya, kalau sains ya ilmu pasti, bukan ilmu sosial ya, bukan tadi tentang ekonomi, apalagi tentang sosial, mungkin nanti ada pembahasan lain lah yang lebih ini. Tapi ANSI sains itu normal netral gitu, 1+1 ya 2, itu agama manapun akan tetap seperti itu. Nah, tidak netralnya itu di mana? Nah, di sini saya ikut orang ilmuwan muslim itu bersikap. Nah, ada 3 hal gitu ya yang beliau adopsi dari filsafat ilmu, yang ini nanti akan bisa membedakan seorang ilmuwan muslim dengan yang non muslim gitu ya. Yang dia tidak ada keimanan gitu dalam dirinya. Pertama dalam aspek ontologi gitu ya. Yang kedua dari aspek epistemologi, yang ketiga dari aspek aksiologi. Nah, ontologi itu apa? Ontologi itu pernyataan mengapa satu penelitian itu perlu dilakukan. Kenapa sih penelitian itu perlu dilakukan? Nah, seorang ilmuwan muslim itu nanti akan sangat berbeda dengan ilmuwan yang bukan muslim. Itu terkait dengan poin-poin motivasinya. Nah, dalam kajian ontologi itu ada 3 hal menurut Prof. Fahmi itu. Yang pertama adalah kebutuhan syariah. Apa sih yang dibutuhkan oleh syariat Islam? Nah, kaum muslimin dulu itu yang menggawangi revolusi pertanian. Jadi di sejarahnya kaum muslim itu tercatat merevolusi pertanian. Jika teman-teman di hari kemarin ikut, Pak Fajar itu sempat menyinggung tentang Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo generasi pertama yang ahli pertanian. Kalau saya mencoba menyambungkan, entah ini cocok logi atau bukan gitu ya. Kenapa Maulana Malik Ibrahim itu sangat ahli pertanian? Karena di Baghdad gitu ya, itu pusat kaum muslimin itu sedang terjadi revolusi pertanian, adanya kincir angin, menaikkan air dari bawah ke atas itu ya, tanpa mesin tentunya, tentu tanpa mesin jet seperti sekarang, tapi teknologi pertanian sangat berkembang. Panen yang tadinya setahun sekali jadi setahun 3 kali. Itu kaum muslimin. Kenapa? Pertama, motivasinya bahwa makanan pokok itu kebutuhan dasar. Yang kedua, air itu adalah salah satu komponen dari wudhu, sedangkan wudhu itu syarat sahnya sholat. Makanya teknologi air itu sangat berkembang di kalangan kaum muslimin saat itu, gitu ya, di zaman kekhilafahan Abbasiyah. Dan itu mungkin efeknya kenapa Maulana Malik Ibrahim ini, walau alam gitu, ini dugaan saya aja, hipotesis ngarang saya aja gitu ya, beliau ahli pertanian karena memang membawa itu dari pusat kaum muslimin dibawa ke seluruh dunia dan masuknya ke Indonesia, ya merevolusi pertanian di tanah Jawa. Itu satu hal. Yang kedua itu tentang ontologi ini terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada muatan pertanyaan. Sering dicontohkan misalkan dalam surat Al-Ihsan itu ada ayat tentang zanzabila. Jadi di surga itu orang yang ada di surga itu diberi minuman campurannya seperti jahe gitu ya. Nah, kenapa jahe disebut? Nah, bisa diteliti mungkin dari situ. Itu poinnya. Nah, yang terakhir tentang ontologi ini juga termotivasi oleh ayat-ayat tantangan ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat tantangan, misalnya dalam surat An-Anfal ayat 60 yang terjemahnya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang gitu ya. Kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu dan orang-orang yang selain mereka dan yang tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Nah, ini satu perintah bahwa kita harus punya sesuatu yang bisa menakut-nakuti musuh. Jika di ayat ini
disebutkannya kuda-kuda sebenarnya bukan kuda secara literal hewan kuda gitu ya, tapi apa saja gitu ya. Kalau dalam sejarah misalnya saya membaca bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu memparadekan tentara dan artileri militernya itu untuk menggetarkan musuh gitu ya. Nah, hari ini konteksnya seperti apa? Saya pernah ikut kajian, mungkin teman-teman bisa cari nanti di YouTube tentang fikih robot gitu ya. Itu salah satu rumusan yang dirumuskan oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi yang mengisi di sana itu bahwa kecerdasan buatan itu boleh ketika memang kaum muslim, orang kafir itu menjadikan itu sebagai senjata. Misalnya kecerdasan buatan apa? Misalkan ada lalat yang itu untuk perang gitu. Sedangkan bikin lalat sendiri itu kan nggak boleh. Bikin sesuatu yang menyerupai makhluk. Tapi kalau itu dipakai untuk berperang dan untuk menakut-nakuti, itu boleh. Itu ada hubungannya juga dengan kecerdasan buatan. Sama juga dengan nuklir misalkan. Kita sempat DNA Muslim ikut mengadakan kajian tentang nuklir di dunia Islam gitu ya. Itu perlu untuk menggetarkan musuh-musuh yang lain gitu. Nah, itu secara ontologi, dan yang kedua terakhirnya itu secara epistemologi. Jadi dalam hal menghasilkan ilmu pengetahuan itu, seorang kaum muslimin itu menggalinya itu tidak boleh bertentangan dengan akidah dan melawan hukum syara gitu ya. Jadi kita nggak perlu nih misalkan bikin sains pembuktian adanya malaikat, itu kan melanggar akidah, atau membuktikan adanya surga dan neraka, itu nggak perlu. Itu cukup dalam bentuk akidah. Dan juga nggak boleh bikin atau menggali sebuah sains itu yang bertentangan dengan syariah gitu ya. Misalkan menghalalkan daging babi sih gimana caranya gitu ya. Seperti itu nggak perlu lah ya, karena daging babi mau digimanapun ya tetap haram gitu. Sama juga misalkan bikin robot gitu ya, ternyata keperluannya tadi itu ternyata untuk hal-hal negatif gitu ya. Kan sekarang banyak tuh ada di misalnya robot untuk mengasuh orang tua, padahal dalam pemahaman kaum muslimin, orang tua itu menjadi tanggung jawab anaknya untuk mengurus gitu ya, apalagi anak laki-laki gitu ya. Nah, kita malah bikinin robot untuk menggantikan kewajiban kita sebagai anak gitu. Nah, itu jadi berbahaya kan, apalagi robot pengganti istri, pengganti suami itu kan sudah banyak itu. Hari ini dimunculkan demi apa? Orang barat bikin itu demi uang gitu. Kalau kaum muslimin ya harus taat dengan syariat. Nah, yang terakhir yang seorang kaum muslimin itu perbedaannya dalam hal aksiologi. Jadi sejauh mana hasil penelitian itu dapat diterapkan. Jadi penerapannya itu sejauh apa untuk kaum muslimin gitu ya. Kalau Prof. Mahmi sering bilang, misalnya andai saja semikonduktor pertama itu ditemukan oleh kaum muslimin, maka MP3 pertama itu pasti ayat Al-Quran gitu ya, bukan musik jazz ataupun musik rock gitu ya. Pasti penggunaannya itu untuk Al-Quran gitu ya. Dan hari ini pun juga terjadi, kadang-kadang ya saya juga merasakan gitu ya, kadang-kadang kita tersibukkan untuk membangun atau meneliti sains-sains yang justru menyibukkan kita, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari kebutuhan umat gitu. Umat Islam itu butuhnya apa sih gitu ya. Itu sebenarnya yang mungkin perlu dikejar gitu ya. Tapi bukan berarti menihilkan atau menghadirkan sains yang lain ya, bukan. Tapi di sini skala prioritas kita sebagai ilmuwan itu fokusnya mau kemana gitu ya. Jadi pemanfaat teknologinya buat apa gitu ya. Kalau sekarang ada robot yang bisa bercakap-cakap misalkan, mungkin kaum muslimin perlu nih robot yang bercakap-cakap tapi bisa membantu konsultasi waris misalkan, itu bisa digantikan misalkan. Walaupun nanti terikat dengan hukum fikih yang lain gitu ya. Saya tidak paham di bagian itu ya. Tapi yang pasti kebermanfaatannya itu dirasakan oleh kaum muslimin gitu ya. Bukan sebatas kalau hari ini kan ketika kita meneliti itu 3 hal biasanya yang dinilai sebagai satu buah kontribusi itu. Yang pertama itu mereduksi uang. Jadi sains atau teknologi yang baru itu lebih hemat. Yang kedua mereduksi waktu. Jadi dengan teknologi itu maka kita bisa lebih cepat. Yang ketiga mereduksi sumber daya secara umum. Jadi tadinya pakai manusia jadi lebih efisien dengan teknologi itu. Tadinya misalnya sumber dayanya harus listriknya mahal, jadi lebih murah gitu. Jadi 3 hal biasanya yang dikejar dalam nilai kontribusi penelitian itu, yang saya pahami itu. Nah, ada baiknya kalau seorang ilmuwan muslim itu 3 hal tadi juga dilihat dalam kebermanfaatannya untuk
umat Islam secara umum. Nah, mungkin itu dari saya, Kang Ilham, saya kembalikan. Tadi sudah ada yang ingin bertanya. Mungkin nanti lebih menarik kalau kita di sesi tanya jawab. Kira-kira Kang Ilham seperti itu, enggak? Wallahu alam bisawab. Kang Ilham? Kang Ilham belum bisa bergabung? Oh, iya. Ya, terima kasih banyak kepada Kang Ridwan Ilyas. Tadi ada Kang David yang sudah ancang-ancang mau bertanya, katanya boleh apa enggak? Oh, boleh sekali Kang David. Karena memang hari ini waktunya sistem tanya jawab setelah Kang Ridwan Ilyas tadi menyampaikan pemaparannya. Kepada teman-teman semua yang juga ingin bertanya atau menambahkan, menanggapi terkait dengan dua materi yang tadi sudah disampaikan oleh dua pemantik, diperbolehkan sekali. Mungkin yang pertama dari Kang David yang mau bertanya, silahkan. Kang David, dipersilahkan. Mangga Kang David boleh pakai voice dan videonya, Kang. Oh, astagfirullah. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama untuk Bang Putra, pemateri pertama tadi, persoalan tentang apa ya? Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini soal antara sakofa dan sains. Perbedaan yang lebih rinci tentang sakofa dan sains, dan batasan sains itu seperti apa sih? Artinya apakah sains itu memiliki batasan atau tidak? Kalau misalnya memang sains tidak memiliki batasan, berarti semua yang ada di dunia ini adalah sains. Yang kedua mungkin untuk pemateri yang terakhir, Bang Ridwan, cukup menarik sih tadi ketika Bang Ridwan menjelaskan tentang simulator kecanggihan teknologi masa depan lah. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berdiskusi dengan kawan juga tentang teknologi datakrasi yang dikonsepkan oleh Doni Wijayanto. Jadi Doni Wijayanto melihat bahwa konsep kapitalis hari ini itu konsep pasar bebas yang dilihat hari ini ketika terjadinya wabah corona itu ternyata tidak efektif karena melihat beberapa masalah yang terjadi lah. Sehingga Doni Wijayanto membuat sebuah konsep yang disebut dengan datakrasi. Jadi konsep datakrasi ini di mana sistem kerjanya itu kayak Google Maps. Jadi ketika misalnya kita menyebutkan tujuan, maka alat atau komputer itu langsung menunjukkan jalannya lewat sini. Sama halnya dengan datakrasi. Jadi semua kebutuhan manusia, semua kebutuhan umat itu akan dimuat dalam datakrasi tadi. Jadi secara tidak sengaja negara sudah tidak mengambil peran penting dalam mengatur umat. Sudah diambil alih oleh robot. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Islam melihat hal ini? Andaikan ketika kedepannya adalah bahwa teknologi artinya sudah menggunakan robot semua dan tenaga manusia sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan kira-kira bagaimana menurut pemateri yang kedua soal itu? Mungkin itu dulu, Ustaz. Materi untuk kemudian nanti menjawab pertanyaan. Kepada Kang Putra atau Kang Ridwan boleh menanggapi pertanyaan dari Kang David. Kang Putra, enggak? Ya, Kang Putra saya dulu mungkin ya, karena saya pelupa dan Kang Putranya mungkin lagi persiapan juga. Tadi
Kang David, menarik pertanyaannya. Kang David nanti mungkin bisa menanggapi ulang ya, sekalian menyebutkan asalnya dari mana nih. Nah, tadi tentang data krasi gitu ya, bagaimana setiap orang itu kebutuhan individunya dipenuhi oleh robot dan kaitannya dengan perspektif negara, tentu nggak bisa begitu saja ya, karena negara dalam Islam itu tentu mengurusi urusan umat. Nggak bisa serta-merta kemudian diserahkan kepada teknologi, karena ada beberapa hal yang agak sulit. Misalkan salah satu peran negara dalam sistem ekonomi, ya bukan ilmu ekonomi, tapi dalam sistem ekonomi Islam itu mendistribusikan. Nah, mungkin model distribusinya, negara bisa membangun sebuah sistem simulasi distribusi. Bagaimana yang namanya distribusi dalam aspek ekonomi itu di-maintenance dengan teknologi. Lalu kebutuhan masyarakat datanya bisa dikumpulkan sehingga pemetaan distribusi itu jauh lebih nyaman. Tapi kendali distribusinya itu nggak boleh kemudian diserahkan ke pihak di luar negara. Misalkan kalau perspektif kapitalis kan dikembalikan kepada perspektif umum swasta gitu ya. Jadi aspek distribusinya itu diserahkan kepada swasta gitu. Jadi siapa? Oh, Marty Surjaya gitu ya, Martin Surjaya ya. Saya sendiri baru mendengar gitu ya, mungkin nanti bisa saya coba pelajari lagi ya tentang konsep ini. Tapi yang pasti pengurusan umat itu nggak selesai dengan teknologi gitu ya, apalagi penggantian robot. Karena ada beberapa yang memang tidak boleh diserahkan, apalagi kita menyerahkan kepada teknologi gitu ya. Seperti anak tadi saya contoh, anak mengurus ibu yang sudah tua gitu ya, itu nggak bisa diserahkan kepada robot. Mestinya anak itu yang mengurus balik, atau orang tua mengurus anak. Itu kewajiban dari orang tua mengurus anak, itu nggak bisa misalnya pakai robot babysitter gitu ya. Itu jelas nggak bisa, karena nanti ada proses yang lain, proses pembelajaran juga nggak bisa. Terus yang lain mungkin secara umum robot juga nggak bisa sejauh ini nanti dipakai untuk hal-hal kreatif yang spesifik. Misalnya menggali hukum. Ketika ada persoalan baru, kaum muslimin itu kan beristihad. Nah, ketika beristihad, itu nggak bisa diserahkan kepada robot. Bidang saya misalkan ke teknologi bahasa. Kita bisa membuat robot itu pintar. Bahkan yang namanya robot itu pasti hafal Al-Quran kan. Mereka hafiz Quran. Bahkan bisa hafiz hadis. Bisa hafal ribuan hadis dan nggak pernah salah matan serta sanadnya gitu kan. Lalu bagaimana nanti dia menggali hukum? Bisa kita latih atau kita ilmu hadis misalkan ya, itu dari berbagai kitab kita modelkan dan simpan kepada komputer. Nanti komputer itu yang bisa menentukan ini satu hadis itu misalkan statusnya apa, hasan, sahih dan lain sebagainya. Gitu. Tapi proses itu kan itu tidak boleh diserahkan kepada komputer gitu. Mesti ada peran ulama gitu ya yang bisa menarik hukum. Walaupun dari segi kemungkinan bisa dibuatkan ya, kalau bagi saya kadang bisa-bisa aja sih ya. Tapi kita nggak bisa bertentangan dengan apa yang Allah batasi. Termasuk misalkan membuat robot yang humanoid dan hewanoid, ya, robot yang seperti hewan itu kan nggak boleh gitu ya. Kecuali memang menggambar itu untuk anak-anak dan tadi untuk kebutuhan perang. Gitu. Misalkan kalau negara lain itu sudah perang dengan robotnya humanoid, ya kaum muslimin ya boleh saja karena kepentingannya tadi perang, mengikuti ke apa tadi surat An-Anfal ayat 60 gitu ya, karena kepentingannya tadi jihad, tapi untuk kepentingan hari-hari itu nggak boleh. Nah, jadi nanti memang perlu ada ini ya, ada kebijakan yang jelas gitu ya, karena di masyarakat barat kan sekarang problemnya etik. Bagaimana mereka menggantikan pasangan-pasangan mereka dengan robot itu kan jatuhnya etika. Istri-istri mereka dengan robot. Nah, orang Barat itu bingung di situ karena mereka nggak punya batasan etik di situ. Akhirnya kembalikan ke perasaan manusia gitu ya. Kalau kita kaum muslimin punya panduan Al-Quran dan Sunnah, maka harusnya nanti ke sana. Terkait tadi yang Martin Surjaya itu nanti mungkin perlu dipisahkan ya. Mana perspektif yang misalkan itu umum, mana yang perspektif terkait dengan pandangan hidup. Kalau itu umum, simulasi kendaraan, simulasi kebutuhan, simulasi ekonomi itu bisa. Manajemen ekonomi itu bisa. Itu
itu tidak terkait dengan pandangan hidup. Tapi kalau terkait dengan pandangan hidup, itu nggak bisa. Jadi kalau menurut saya nanti pisau bedahnya itu di situ. Mana hadoroh yang itu bagian dari peradaban yang tercampur oleh pandangan hidup, apakah ini Islam atau bukan Islam, mana yang madaniyah yang bebas nilai. Nah, nanti kalau menurut saya apakah bisa diwujudkan, ya bisa aja sih. Kalau menurut saya itu visible lah ya, walaupun mungkin belum ada. Dan yang tadi saya demokan itu sebenarnya teknologi hari ini ya, Kangnya, bukan teknologi masa depan sebenarnya. Nah, jadi mungkin jawaban saya nggak bisa sampai menghujam, tapi kira-kira frame berpikirnya mungkin begitu. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Ilham. Nah, begitu Kang David penjelasan dari Kang Ridwan. Mudah-mudahan ada pencerahan setidaknya dari garis besar gambaran terkait dengan bagaimana kemudian teknologi itu bisa diterima di masa depan. Nah, bagaimana dengan Kang Putra? Sudah siap menjawab, Kang Putra? Oke, silakan Kang Putra. Pertanyaannya cukup menarik gitu ya. Bagaimana perbedaan antara sakofah dengan sains? Ini kedengaran kan ya? Sudah. Oke, halo, ada ya. Jika yang dimaknai sebagai sakofah itu adalah proses berpikir seseorang untuk memahami kehidupannya, yang pada akhirnya menentukan pandangan dia tentang sesuatu hal, dan kemudian juga berpengaruh terhadap perilakunya, maka posisi sains itu adalah sebagai objek daripada sakofah tersebut. Makanya yang saya pahami daripada upaya kawan-kawan INSIS yang berusaha melakukan namanya islamisasi sains, itu bahwa sains itu ya, atau hasil ilmu pengetahuan yang dipopulerkan oleh Barat hari ini, itu adalah tidak lepas daripada sakofah tertentu atau pandangan hidup tertentu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan INSIS mengajak kita semua kalangan umat Islam tidak terjebak pada sains yang penuh dengan pandangan hidup Barat, yang bisa jadi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu Kang. Jadi posisi sains dengan sakofah itu di sana gitu. Begitu Kang Ilham. Kang tadi siapa, Kang David? Barangkali ada yang... Ya, terima kasih Kang Putra. Bagaimana tanggapan dari Kang David? Apakah sudah terpuaskan dari dua jawaban Kang Ridwan satu tadi dan Kang Putra? Ada tanggapan sebelum kita kemudian maju ke pertanyaan berikutnya dari Kang David? Silakan. Ya, ini Bang, tadi kan cek. Jadi ya, Kang. Tadi kan untuk batasan sains sendiri itu kira-kira sampai di mana? Artinya batasan sains. Mungkin itu dulu. Sesuatu yang tidak dikatakan sains itu seperti apa sih? Oke. Kalau tentang sains, saya serahkan kepada ahlinya, Kang Ridwan. Ya, mungkin singkat ya. Kalau biasanya saya pakai alat ukurnya ketika sesuatu itu ada unsur pandangan hidupnya. Pandangan hidup itu apa sih? Bagaimana dia melihat hidup? Kalau kaum muslimin itu melihat hidup itu sebagai ibadah, dan nanti kehidupan itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sedangkan misalkan orang-orang barat itu nilainya materi, baik itu keuangan ataupun materi dalam bentuk fisika gitu ya. Kalau orang-orang komunis sosialis itu kan melihatnya adalah aspek ini alat produksi gitu ya, fisik gitu ya. Sedangkan kalau orang-orang Amerika, Eropa itu kan nilainya ekonomi.
Nah, itu pandangan hidup. Nah, ketika sesuatu itu dihubungkan dengan pandangan hidup, ya itu udah pemikiran. Tapi ketika itu bebas, tidak ada aspek pandangan hidupnya, ya berarti itu clear. Seperti baju kita lah. Baju kita ini kan, saya pakai koko ini clear sebenarnya. Sebenarnya nggak ada unsur pandangan hidup apapun, gitu. Nggak terikat dengan agama manapun, ideologi manapun. Tapi misalnya, mohon maaf, misalnya saya pakai baju orang Buddha, itu udah ada sakofa, udah pemikiran. Gitu. Jadi udah nggak bisa. Sama juga seperti handphone ini nggak ada agamanya gitu. Kaum muslimin ya pakai aja, pakai Facebook pakai aja, meskipun bikinan mak juga nggak ada. Nanti kan aspek isinya yang jadi soal, apakah dipakai untuk ibadah atau untuk materi. Nah, sama juga dengan kalau tadi misalkan teknologi pengganti orang tua kan itu ada pandangan hidupnya, itu dipakai untuk aspek ekonomi, sedangkan kaum muslimin terikat dengan hukum syara. Ya, jadi kalau saya sih sederhananya mungkin begitu ya. Ada tadi ya, kita kaum muslimin tujuan hidupnya ibadah, ya nanti kalau ada produk science itu nanti di situ. Sama juga dengan ekonomi. Ekonomi itu ada ilmu ekonomi, ada sistem ekonomi. Gitu. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis misalnya ada riba. Nah, seorang programmer seperti saya itu haram bikin aplikasi riba, gitu, nggak boleh. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, nggak boleh kalian bikin aplikasi menghitung riba, itu haram. Karena itu terkait dengan pandangan hidup. Gitu. Tapi kalau kalian bekerja di perusahaan asing misalkan, ya nggak masalah. Kalau produknya itu nggak ada hubungannya dengan tadi pandangan hidup, apalagi ya mungkin itu ya waris, aplikasi waris ya, bikin aplikasi waris banyak. Saya punya aplikasi untuk menghitung waris gitu ya. Itu terkait dengan pandangan hidup kita. Ya bagi orang kapitalis buat apa gitu? Waris bagi rata aja selesai. Atau dengan surat wasiat kasih ke satu orang nggak jadi soal. Itu pandangan hidup. Ya mungkin begitu aja singkatnya sih Kang ya. Ya, terima kasih Kang Ridwan sudah menambahkan jawaban dari Kang Putra. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Boleh ditanyakan langsung, Teh? Ya, baik. Suara saya kedengeran nggak, Ustadz? Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Astrifa dari Lampung. Saya izin bertanya kepada Ustadz Ridwan terkait dengan pembahasan pada hari ini. Kalau kita lihat ke belakang sejarah masa lalu peradaban Islam itu belasan abad Islam memimpin dengan kegemilangan sains dan teknologinya gitu. Dan kalau kita berkaca dengan keadaan yang kita alami sekarang, itu Islam itu jadi bahan olok-olokan gitu bagi peradaban Barat, bahwa mereka mengolok-olok kita, ya kamu beragama Islam, kamu tuh terbelakang gitu. Padahal kita pernah belasan abad gitu mengecap kegemilangan gitu. Nah, menurut Ustadz Ridwan nih, mungkin nggak sih peradaban zaman keemasan dulu itu bisa kita ulang kembali gitu? Saya mengikuti kajian-kajian ustadz-ustadz yang berfokus pada Islamisasi sains di INSIS sudah cukup lama gitu. Kemudian kalau saya pribadi, saya dari bidang kimia. Saya tuh terpikir langkah apa sih yang secara sistematis dan strategis itu bisa kita lakukan secara kolektif gitu untuk bisa kembali membangkitkan sains dan teknologi dalam kacamata Islam gitu. Yang kita kenalkan sains Islam itu bukan hanya kita menciptakan handphone Islam, bukan itu kan, tapi bermula dari pemikiran yang Islami gitu. Nah, gimana sih caranya yang sistematis atau langkah-langkah strategis seperti apa sih yang bisa kita terapkan untuk kita itu bisa bangkit kembali gitu loh Ustaz. Nah, mungkin itu aja dari Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ustaz Ridwan, Kang Ridwan, dipersilakan untuk menjawab dengan singkat dan padat karena waktu kita juga semakin mepet. Tafadhol Mas Syur. Ya, terima kasih. Saya konfirmasi, saya panggilnya Kang Ridwan aja ya. Kalau di kampus saya panggilnya Pak Ilyas. Nggak perlu dengan sebut. Ya kalau Ustadz itu guru ya, saya guru gitu ya. Tapi agak kurang inilah ya. Nah, kacamata kita atau alat ukur kita itu mesti dilihat ke apa sih yang membedakan hari ini dan masa dulu.
gitu ya. Nah, itu perspektifnya tadi yang Kang Putra sempat singgung, itu sistem peradaban yang mesti dilihat. Nah, kaum muslimin hari ini yang kemudian seolah tadi terjajah karena memang ada posisi di mana kita itu objek penjajahan orang-orang barat. Ya, karena struktur sistem kita yang sekarang mengadopsi ide-ide barat, sistem barat itu mengharuskan ada dua posisi. Satu yang dijajah, dua penjajah. Nah, kaum muslimin banyaknya posisinya dijajah, bukan sebagai menjajah gitu ya. Kalau cara berpikirnya penjajahan gitu ya. Sedangkan umat Islam itu tidak berpikir penjajah dan dijajah, bukan. Tapi kaum muslimin itu menyebarkan Islam itu dengan perspektif rahmatan lil alamin. Teman-teman coba lihat, kenapa Islam itu bisa sangat berjaya di Cordova, di Andalusia. Doakan, saya pengen banget ke sana gitu ya. Bayangin Cordova, Andalusia, atau sekarang Spanyol, Real Madrid, Barcelona itu kenapa Barcelona ingin memisahkan diri? Karena punya sejarah yang berbeda. Nah, di sana itu ilmu pengetahuan itu sangat maju, dan itu yang mengilhami kebangkitan Eropa. Bayangin Islam masuk ke sana, itu Eropa jadi maju. Sedangkan kita kemarin diulas, Belanda datang ke Indonesia, itu Islam jadi hilang, kemudian kaum muslimin jadi terjajah gitu, karena perspektifnya berbeda dalam membangun peradaban. Nah, kita itu rahmatan lil alamin. Ya, jadi usaha kita tentu dua hal. Satu, kita harus menjadi seorang ilmuwan yang amanah. Tadi mbaknya di bidang kimia gitu ya, saya juga sefakultas dengan teman-teman kimia, ya tadi dipakai misalnya aksiologinya untuk kaum muslimin, apa sih yang dipakai, misalkan saya sama teman kimia Unisba gitu meneliti hand sanitizer tanpa alkohol misalkan salah satunya, itu membantu kan soalnya supaya tidak ada persoalan gitu ya dalam hal itu gitu ya, dalam fikih nanti ya, fikih ibadah. Nah itu satu sisi tetap harus gitu. Saya juga sama bikin aplikasi teknologi yang membantu kaum muslimin, tapi di sisi yang lain kita juga ada usaha untuk mengembalikan peradaban Islam itu. Tentu peradaban Islam itu bisa diwujudkan sains itu sebagai supporting, dan kita mengembalikan kepada cara bagaimana Rasulullah dulu membangun peradaban yang diawali dari Madinah sampai ke Indonesia, sampai ke Andalusia, sampai ke yang lain sebagainya, sehingga dulu kita sempat berjaya. Kalau tadi teman-teman mendengar apa yang saya sampaikan, kan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa itu, misalnya Al-Haythami, Al-Khwarizmi itu hidup dalam peradaban Islam. Nah, kita kan enggak sekarang. Peradaban kita coba ukur, apakah kita sudah Islami? Enggak. Mohon maaf gitu ya, mau menerapkan hadis tentang karantina wilayah aja kan beratnya minta ampun. Padahal itu tuntutan Rasulullah atau perintah Rasulullah. Nah, itu kan sulit. Gitu. Sekarang teman-teman coba mengajukan penelitian nanti ya, misalnya jadi seperti saya jadi peneliti. Penelitian teman-teman dimotivasi ayat Al-Quran. Itu belum jelas nilai uangnya. Satu lagi dimotivasi jelas nilai marketingnya, mana yang akan disetujui oleh penilai. Ya bisa teman-teman ini sendiri. Jadi usaha kita mesti double karena kita punya amanah di situ. Satu, jadi ilmuwan yang amanah itu dengan memperhatikan aspek Islam. Satu lagi, berusaha mengembalikan si peradaban Islam tadi mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, yaitu dengan berdakwah itu ya. Pak, mungkin itu singkatnya begitu karena tadi Kang Ilham mewanti-wanti soal waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Kang Ridwan, Kang Putra yang sudah kemudian menemani sore kita hari ini di Gang Ngabuburit Milenial. Mudah-mudahan teman-teman semua ilmu yang didapatkan bisa memantik kita betul-betul, kemudian bisa memantik kita untuk kemudian belajar Islam lebih dalam lagi. Juga kemudian tadi kita punya cita-cita bersama untuk kemudian mengembalikan kegemilangan Islam. Salah satunya adalah kegemilangan sains dan teknologinya. Maka sama-sama kemudian kita kembali mengkaji Islam, juga tidak lupa mendakwahkan Islam tidak hanya sekedar jadi agama yang diamalkan dalam aspek personal, tapi juga kemudian diamalkan dalam sebuah sistem kehidupan. Nah, mungkin itu teman-teman semua, kita dari panitia Ngabuburit Milenial ini bisa menemani teman-teman sampai sini, sampai dengan jam 17:05 ya. Jadwal kita 17:35, maaf, 17:35. Lebih kurangnya saya pribadi mohon maaf selaku moderator, juga mewakili seluruh reng-rengan panitia. Benarnya dari Allah, salahnya dari kita.
Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena memang kita juga masih belajar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.